Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fatmal Alifah dengan NIM 19090039 dari kelompok 2. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan dalam masyarakat saat ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena merupakan lingkup kehidupan bermasyarakat. Kejahatan sendiri merupakan delik hukum, yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas hukum yang hidup di dalam keyakinan masyarakat dan terlepas dari undang-undang. Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 memberikan batasan mengenai pengertian kejahatan, yaitu perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dari beberapa pengertian tentang kejahatan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban merupakan tindakan seseorang yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satira Rifka Ajani dengan NIM 190284. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor yang pertama yaitu kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan, ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak, dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok atau serasi. Yang kedua yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan sosial. Lalu yang ketiga yaitu mengendurnya ikatan sosial dan keluarga. Yang keempat, ada keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain. Lalu yang terakhir ada rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi yang menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan dalam lingkungan pekerjaan, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Nah, dalam hal ini polisi hadir sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan fungsi dari kepolisian yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Banapsat Sakosolihat dengan NIM 1904469. Saya di sini akan melanjutkan apa yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman saya. Nah, yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan KUHP di Indonesia mengenai kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban. Nah, teman-teman, secara garis besar sebenarnya KUHP ini sudah membuat perbedaan atas semua jenis tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran. Nah, buku 2 ini membuat segala jenis kejahatan, dan buku 3 ini memuat segala jenis pelanggaran yang didasarkan pada perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat dalam undang-undang yang melarangnya, dan juga mengancam dengan hukuman serta perbuatan-perbuatan dapat dihukum karena perbuatan tersebut secara tegas memang sudah dinyatakan dalam undang-undang sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman. Teman-teman, dalam pendapat lain adanya perbedaan antara kedua golongan tindak pidana yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat apabila kita bandingkan dengan pelanggaran, dan ini nampaknya didasarkan pada sifat yang lebih berat, yang mana kejahatan ini lebih berat daripada pelanggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan KUHP terhadap kejahatan terhadap ketertiban dan keamanan ini telah diatur dalam KUHP buku 2 yang memuat kejahatan.
misalkan seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, penganiayaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap kesusilaan, pelanggaran ketertiban umum, dan lain-lain yang memang banyak sudah dibahas dalam KUHP tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, yang mana nanti akan dijelaskan kembali oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winaura Kirana Jana Anggita dengan NIM 1907767. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan adanya aturan mengenai kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat itu mentaati peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut dengan pemerintah. Nah, walaupun peraturan-peraturan atau norma-norma tersebut telah dikeluarkan atau diterapkan dalam masyarakat, namun masih ada saja yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Segala peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya diatur dalam hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, dan paksaan itu perlu untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan atau keadaan semula dalam hukum pidana disertai suatu siksaan atau penderitaan. Menurut saya sendiri, tujuan dari adanya aturan mengenai kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban ini adalah untuk menjaga kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban di suatu negara atau suatu lingkungan tersebut, dan juga untuk melindungi hak asasi manusia dari setiap warga negara tersebut. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Rifani Andrian dengan NIM 19011692. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Winaura, mengenai tujuan adanya peraturan kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban. Nah, teman-teman, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ini pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum khususnya di bidang hukum pidana. Karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Usaha penanganan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat, sehingga wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Nah, sesuai dengan naskah pembentukan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, mengandung tujuan nasional yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, tujuan ini mengandung makna bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti pemberontakan, makar, terorisme, dan menganut paham komunisme. Bertolak terhadap hal ini, maka keluarlah konsep keamanan negara yang menjadi sarana preventif maupun represif terhadap segala bentuk upaya yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas nasional. Nah, teman-teman, jelas sekali ya bahwa intinya tujuan dari adanya aturan kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban ini yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengatur supaya tingkah laku atau sikap perilaku warga negara itu sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sesuai dengan nilai dan norma yang ada supaya tidak mengganggu kepentingan orang lain maupun merugikan orang lain atau dirinya sendiri, supaya di negara ini tuh hidup tentram dan juga damai gitu. Khususnya dalam peraturan keamanan nasional atau keamanan negara dibentuk itu supaya kedaulatan suatu negara itu tetap utuh dan terjaga dan tidak mudah dihancurkan oleh orang lain atau tidak terancam oleh orang lain gitu, baik dari pihak luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Yang mana sebenarnya
peraturan kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban ini bertujuan untuk mencegah dan juga menindak ketika ada perbuatan yang dianggap melenceng dari peraturan tersebut gitu, supaya bisa ditindak lanjut dan tidak terulang lagi dan memberikan efek jera juga kepada pelakunya. Nah, mungkin teman-teman sekian aja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya mungkin akan dilanjut oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Kulota Akyun dari PKN 2019A dengan NIM 1908674. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal atau tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban. Sifat yang khusus dimiliki oleh kejahatan terhadap negara adalah adanya sifat pengkhianatan, yakni pengkhianatan intern dan pengkhianatan ekstern. Untuk lebih jelasnya, berikut ditengahkan pokok-pokok yang menjadi bahasan dalam kejahatan terhadap keamanan negara sebagai berikut. Di antaranya ada makar terhadap kepala negara, makar untuk melakukan Indonesia di bawah kekuasaan asing, makar untuk menggulingkan pemerintahan, pemberontakan, pemufakatan zakat, berhubungan dengan negara asing, pengedaran surat-surat rahasia, memasuki bangunan pertahanan negara, masalah yang memberatkan, pengkhianatan diplomatik, mata-mata musuh, dan penipuan dalam penyerahan barang keperluan negara. Lalu selanjutnya ada kejahatan terhadap keamanan negara berdimensi nasional yang merupakan kejahatan politik, bisa berupa pengkhianatan, penghasutan, makar terhadap kepala negara, bergabung dengan musuh, pemberontakan, penculikan, penyerangan, kegiatan mata-mata, kerusuhan, permusuhan antara suku penganut agama, pengerusakan barang-barang kepentingan umum, dan terakhir fitnah terhadap pejabat pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Gina Nurisani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya yaitu Nida. Nah, sekarang kejahatan terhadap keamanan negara yang berdimensi internasional yang merupakan kejahatan politik. Di antaranya ada piracy atau pembajakan kapal laut, ada hijacking atau pembajakan pesawat terbang, ada teroris, penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, sabotase, perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau gangguan, genosida, pemusnahan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama. Lalu ada hostage atau penyanderaan, misuse of drugs atau penyalahgunaan obat, contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Lalu yang terakhir ada apartheid atau tindakan kekerasan atas dasar perbedaan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan. Nah, adapun kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besar adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jika melihat dalam KUHP, contoh konkret kejahatan terhadap ketertiban umum yakni penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan lambang negara, menyatakan perasaan permusuhan terhadap pemerintah, menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu, dan menghasut di muka umum yang menimbulkan kekacauan. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban merupakan tindakan seseorang yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum. Tentu hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban alamiah di dalam masyarakat. Nah, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat tentunya akan terpelihara bila tiap anggota masyarakat itu mentaati peraturan ataupun norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Tentunya peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut dengan pemerintah. Walaupun peraturan yang dikeluarkan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah, namun tentunya masih ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum tersebut. Segala peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya
itu sudah diatur dalam hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Dan hukum pidana ini bersifat memaksa, dan paksaan itu perlu untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan ataupun keadaan semula yang dalam hukum pidana disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa bisa pidana penjara, mungkin pidana sanksi denda, dan mungkin ada yang pidana hukuman mati dan lain-lain. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.